Suara kayak langkah kaki dari lantai 2 itu tuh. Kejadiannya pada tahun 2011. Waktu itu temen gua yang namanya sebut aja Jepri ya. Waktu itu dia baru lulus sekolah SMA apa SMK gitu. Nah, setelah lulus sekolah itu dia nggak langsung kerja gitu kan, kayak main-main dulu, nganggur lah gitu kan. Nah, setelah 2-3 bulan nganggur di rumah, mungkin dia ngerasa bosan ya dan pengen nyari kerja gitu. Dan dia pun coba buat tanya-tanya ke temen-temennya, tanya-tanya kerja gitu kan, nanya-nanya info lowongan kerja, kali ada kerjaan gitu kan. Nah, pada suatu hari kebetulan waktu itu teman sekolahnya si Jep ini, sebut aja namanya si Jajang ya, dia itu punya saudara yang di daerah Bandung. Nah, saudaranya si Jajang ini dia itu suka megang proyek renovasi rumah gitulah. Nah, saat itu saudaranya si Jajang ini telepon ke si Jajang, katanya butuh orang lah, nyari orang buat kerja sama dia gitu kan. Nah, waktu itu si Jajang langsung kepikiran ke si Jep gitu kan. Dan akhirnya si Jajang pun coba menghubungi si Jep untuk diajak kerja di Bandung. Nah, saat itu pun singkat cerita si Jep pun terima tawaran kerja di saudaranya itu, dan akhirnya pun si Jep dan si Jajang pun keesokan harinya, waktu itu hari Senin ya, waktu si Jajang ngajak Jep buat kerja itu. Nah, karena hari Selasa pagi mereka harus udah ada di Bandung, dan akhirnya si Jep dan si Jajang pun berangkat hari Selasa subuh. Dan kan mereka, si Jajang sama si Jep ini tinggalnya di daerah Garut ya, daerah Garut. Dan perjalanan dari Garut ke Bandung itu sekitar 2-3 jam lah pokoknya. Nah, dan mereka pun menuju ke tempatnya si saudaranya si Jajang di daerah Bandung. Dan kemudian pun mereka pun subuh itu berangkat dan sampailah di tempatnya saudara itu sekitar jam 6:30-an. Dan akhirnya dari tempat saudaranya si Jajang itu, mereka pas datang ya biasa sarapan dulu. Nah, setelah selesai sarapan, mereka pun jalan ke tempat yang akan dikerjakan, rumah yang akan direnovasi. Dan kebetulan lokasinya itu ada di salah satu perumahan di daerah Ciambelit, Bandung, Jawa Barat ya. Nama perumahannya nggak usah disebutin lah, pokoknya ada salah satu perumahan di daerah Ciambelit itu. Dan setelah mereka nyampe ke lokasi, mereka pun muter-muter, ngecek apa aja yang akan direnovasi. Nah, jadi kan si Jep sama si Jajang berdua sama saudaranya. Nah, ada lagi anak buahnya satu. Jadi mereka itu ada 4 orang ya. Dan setelah mereka keliling-keliling di lokasi, ngecek gitu kan, rumahnya
ada 4 lantai ya, lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4. Dan lantai paling atas itu tempat jemuran gitu kan. Dan hari itu juga, saat itu juga mereka pun langsung bekerja gitu. Nah, setelah kerja dan tibalah waktunya buat istirahat karena sudah jam 5 sore waktu itu. Mereka pun bersih-bersih dan sholat maghrib kan. Setelah sholat maghrib, mereka pun ya biasa gitu ngopi, ngumpul, ngobrol-ngobrol gitu kan. Sampai jam 8, pas jam 8, saudaranya si Jajang sama yang anak buah satunya itu pamit untuk pulang karena kan mereka mau punya anak istri, punya rumah masing-masing karena kan daerahnya nggak begitu jauh dari tempat kerjaan. Dan akhirnya si saudaranya si Jajang ini sama si teman satunya itu pulang. Nah, si Jajang sama si Jeb itu disuruh tinggal di situ. Dia tidur di situ ya. Nah, jam 8 mereka pun pulang. Akhirnya si Jeb, si Jajang pun nyari tempat buat tidur dan mereka memilih tidur di area garasi ya. Nah, pas jam 9-an mereka pun siap-siap untuk tidur. Dan saat mereka udah siap-siap mau tidur, tiba-tiba HP si Jajang bunyi dan ternyata itu pacarnya. Dan akhirnya pun si Jajang telepon-teleponan sama pacarnya, biasalah gitu kan. Dan si Jeb pun tetap tidur di situ di garasi itu kan. Telepon. Si Jajang itu masuk ke area dalam rumah itu kan. Dan si Jeb pun tidur di situ kan. Setelah sekitar jam 10-an itu ada suara kayak langkah kaki dari lantai 2 itu turun plak gitu kan. Dan suara itu kata si Jeb tuh seperti orang itu kayak suara langkah itu kayak orang memakai sepatu boot tentara gitu yang bawahnya besi gitu kan. Si Jeb pun dengerin gitu. Nah, waktu itu si Jeb berpikir itu tuh si Jajang gitu, karena mungkin lagi teleponan naik ke lantai atas dan mungkin sekarang mau turun gitu kan. Tapi ditungguin lama nggak datang gitu kan. Udahlah, si Jeb sedikit sih punya pikiran yang aneh-aneh, tapi udah dibuang jauh-jauh sama dia nggak mau mikirin gitu kan. Nah, tiba-tiba lampu kayak dimainin gitu, kayak yang redup terang gitu kan. Si Jeb teriak, Jang gitu kan. Dan si Jajang pun nyaut, oi katanya. Di mana katanya? Ini lagi nelpon katanya, kata si Jajang. Udah aja si Jeb, dia masih di situ kan. Dan sekitar jam 11-an tuh si Jajang telepon ke si Jeb. Jeb, tolong bawain rokok sama cas-casan, kata si Jajang. Bawa kemana katanya? Ke lantai 4. Gue lagi di sini katanya, nongkrong di atas sambil nelpon gue. Nah, akhirnya pun si Jeb bawa cas-casan sama rokoknya si Jajang, terus naik ke lantai 4 yang lantai atas. Setelah ketemu si Jajang di lantai 4 itu, si Jeb ngomong katanya, lu tadi turun kagak katanya? Enggak katanya. Gue di sini dari tadi pas mulai nelpon juga gue langsung naik ke atas gitu kan. Si Jeb mulai mikir. Terus gue kan tadi panggil lu denger? Enggak katanya. Dari situ si Jeb mulai berpikir aneh gitu kan. Tadi siapa gitu yang nyaut, terus yang mainin saklar lampu siapa gitu kan. Tapi si Jeb udah
mencoba berpikir positif lah, mungkin apa gitu lah, nggak mau mikir ke arah situ kan. Akhirnya si Jeb pun ngajak si Jajang turun, tapi si Jajang karena masih telepon jadi nggak mau. Akhirnya si Jeb pun turun, balik ke garasi dan mencoba untuk tidur. Dan pas si Jeb mulai rep-rep mau tidur, tiba-tiba ada lagi suara turun, brek brek brek, tapi yang ini suaranya kayak orang langkah kaki, tapi kayak ada kecrek gitu, kayak megang sesuatu gitu, kayak rantai apa gitu pokoknya. Nah dari situ si Jeb kebangun lagi dan mikir ini siapa gitu. Tapi si Jeb tetap berpikir bahwa itu si Jajang yang turun gitu, mungkin dia mau istirahat turun. Tapi lagi-lagi ditungguin nggak muncul. Akhirnya si Jeb pun udah berpikir yang kemana-mana gitu kan. Akhirnya dia pun mencoba merem, tapi malah tambah nggak bisa. Akhirnya dia pun ambil air wudhu dan sholat lah. Dan selesai sholat itu dia agak tenang dan coba tidur, dan dia pun bisa tidur kan. Nah pas dia tidur sekitar belum ada 1 jam dia tidur, tiba-tiba ada yang nepuk-nepuk gitu, Jeb. Dan pas nengok bangun gini, ternyata si Jajang mukanya pucat banget. Si Jeb nanya, kenapa katanya. Kita keluar yuk katanya, kita nyari kopi, nyari rokok katanya, gua nggak bisa tidur katanya. Dan akhirnya si Jeb pun mau diajak keluar, dan mereka keluarlah berdua. Keluar dari rumah itu, keluar dari perumahan itu ke jalan raya depan, dan nemulah di sana ada warkop. Biasanya kan warkop 24 jam lah. Dan mereka pun ke warkop itu pesan kopi dan rokok. Akhirnya mereka pun duduk dan ngobrol. Tapi saat itu si Jeb nggak mau ngebahas apa yang dia dengar gitu kan. Dan si Jajang pun lebih cenderung lebih kebanyakan diam gitu. Entah apa yang terjadi sama dia, yang jelas beda gitu dari biasanya si Jajang itu. Nah dari situ si Jeb mulai bercanda-bercanda karena pengen biar nggak fokus ke hal-hal aneh gitu kan, kepikiran-pikiran gitu. Akhirnya bercanda. Dan tiba-tiba bapak warkop ini, yang punya warkop ini nyamperin, karena di situ kebetulan yang jajan cuman mereka berdua ya. Akhirnya disamperin sama bapak warkop itu dan nanya nih bapak warkopnya, kalian bukan orang sini ya katanya. Kata si Jeb, iya bukan katanya, kita dari Garut katanya. Oh kerja di mana kata si bapak. Terus kata si Jeb, di perumahan ini katanya. Oh rumah yang mana katanya. Itu rumah yang paling ujung, paling pojok katanya kan gitu. Karena lokasi rumah yang mereka renovasi itu emang dia rumahnya ada di ujung gitu, di ujung, paling ujung pojok gitu kan. Dari pintu masuk perumahan tuh pokoknya paling sono, paling ujung kan. Dan pas dengar si Jajang bilang di rumah yang paling pojok itu, si bapak warkop ini langsung diem dan dia nyeletuk, beneran di sana katanya. Iya katanya beneran di sana. Emang ada apa pak kata si Jeb, karena ngeliat gelagat si bapak ini kayak kaget gimana gitu ekspresinya. Dan ditanyalah sama si Jeb, katanya emang kenapa pak. Enggak katanya, itu kan katanya rumah udah kurang lebih 4 tahun itu kosong katanya. Emang ditinggalin sama yang punya, mungkin itu direnovasi katanya mau dijual ya apa gimana. Dan kata si Jeb, ya kurang tahu pak, kita cuma diajak kerja buat renovasi rumah itu kan. Nah ngobrol-ngobrol si bapak ini bilang gini tiba-tiba, ini juga katanya kemarin baru aja kejadian pembantu dari sebelah rumah itu kesurupan katanya.
Dan sebelumnya juga ada anak-anak yang kebetulan main di depan rumah itu tuh digangguin penampakan gitu katanya. Dari situ si Jeb sama si Jajang pun bengong gitu, karena mereka pun barusan mengalami hal gitu kan. Dan dari situ pun si bapak ini semakin bercerita kayak yang malah menambah nakut-nakutin buat mereka kan. Dan saat itu kata si bapak warkop itu pembantunya katanya sebelum kesurupan itu dia lagi nyapu-nyapu di halaman itu, dan dia tuh tiba-tiba ngelihat ke arah luar pojok ke dekat pintu rumah yang kosong itu. Dia melihat sosok wanita, bajunya merah, serba merah semua, dan rambutnya tebal panjang katanya. Dari situ si pembantu itu udah nggak sadar, pas tatap-tatapan itu langsung kesurupan gitu katanya. Dan akhirnya ada kebetulan waktu itu ada tetangga rumah ini sebelahnya pun punya tahu gitu, tahu kalau punya kenalan orang yang ngerti hal gitu. Dan akhirnya diobatin lah si pembantu ini sama kenalannya orang sebelah gitu kan. Nah, ngedengar cerita itu si Jeb sama si Jajang tuh semakin ketakutan dan aduh gimana kan mereka harus balik ke sana gitu kan. Nah, akhirnya tiba-tiba si Jajang pun cerita katanya, gua juga sebenarnya katanya waktu nelpon di atas itu ada si Jeb itu naik ke atas, dia ngelambai tangan gini. Jadi kan ini rumah yang paling atas itu kalau mau masuk dari tangga paling atas lantai 4 mau ke tempat jemuran tuh ada pintu. Nah, cuman katanya si Jeb itu cuman sosok yang mirip si Jeb ini katanya cuma nongol gini nih, cuman gitu, terus dia ngelambain tangan gini, terus kemudian masuk lagi. Dari situ si Jajang manggil Jeb katanya, cuman diam aja. Akhirnya dikejar lah sama si Jajang, dikejar ke tangga 1 ke bawah, terus ke bawah sampai ngelihat ternyata si Jeb yang aslinya sedang lagi tidur. Akhirnya si Jeb pun dibangunin karena si Jajang nggak mau nakutin ataupun bikin si Jeb kaget. Akhirnya dia pun nggak ngomong, jadi cuma ngebangunin, ngajak keluar nyari kopi, padahal ada kejadian itu. Dan setelah si Jajang cerita itu pun si Jeb pun mulai cerita katanya sebelum dia nganterin rokok juga udah ada langkah-langkah kaki-kaki gitu kan. Nah, mereka pun saling cerita. Setelah itu mereka pikir, terus kita gimana, kata si Jeb. Gimana katanya, kita harus balik lagi ke sana. Dan akhirnya pun sekitar jam 2-an mereka pun balik ke rumah itu dengan rasa penuh ketakutan. Mereka pun berdua jalan masuk lagi ke komplek perumahan itu dan menuju ke rumah paling pojok, rumah yang mereka renovasi itu. Pas jalan, pas mau masuk kan rumahnya tuh ini jadi gini, ini rumah ini pintu utama, ininya garasi, di sini ada pagar gerbang, di sini ada pintu kecilnya. Jadi mereka masuk dari pintu kecil sini nih, mau langsung menuju ke garasi itu kan. Dan pas mereka masuk, tiba-tiba dari atas, dari lantai 3 itu suaranya semakin jelas, orang yang turun blok kecer gitu, kayak orang turun bawa kunci apa rantai gitu. Tapi yang ini dibarengin, diawali dulu kayak ngejeblogin pintu gitu, pintu dulu blok. Dari situ mereka pun diam dan akhirnya tiba-tiba si Jeb itu nengok ke arah atas gini, dongak ke atas gitu, dan di atas ternyata ada ini kayak orang lagi gini nih, kayak orang lagi nunduk di atas ngeliatin ke bawah, cuman rambutnya ke bawah semua, rambut panjang gitu cuman gitu. Dari situ si Jeb
istighfar dan kaget gitu. Astagfirullahaladzim. Dan kejadian si Jeb ngelihat itu, ternyata si Jajang pun di sini ngelihat ke pintu utama, pintu depan, pintu utama. Dia ngelihat sosok yang tinggi, kurus, rambutnya panjang, tebal, panjang sampai ke lutut gitu kan. Dari situ si Jeb kaget sama yang di atas, si Jajang pun ngelihat yang itu. Akhirnya mereka pun terpaku diam gitu kan. Terpaku diam begitu, dan pas si Jeb ngelawan rasa takut itu, dia pun mulai nunduk. Dan pas nunduk ngelihat ke depan pintu garasi itu ada sosok kayak tentara Belanda, persis gini melotot gitu kan. Dari situ si Jeb udah nggak bisa nahan. Akhirnya dia pun saking kagetnya dia pun balik badan lari. Pas lari gini kan si Jeb di depan gini, si Jajang di sini. Jadi pas lari gini udah nggak lihat si Jajang lagi, jadi langsung ser aja nubruk, ngadu gitu. Pas dia lari gitu dia nabrak si Jeb pun nubrak. Si Jajang pun akhirnya tersadar gitu kan, dia ikut lari kan. Ikut lari balik lagi ke tukang warkop itu. Dan pas mereka lari ke sana ditanya sama si Bapak warkop, kalian kenapa? Gitu kan, karena kaget, karena lari-larian kayak gitu tengah malam gitu, udah mau pagi gitu kan. Ya, akhirnya diceritain lah sama si Jeb gitu gini. Ya udah katanya, kata Bapak warkop, kalian di sini aja sampai besok pagi katanya. Udah kalian tidur aja di sini katanya, tuh di sebelah pojok sono ada tikar katanya, tidur aja sebelah sono. Dan dari situ pun si Jajang langsung telepon katanya, gua udah nggak mau lagi lah katanya, kita balik aja. Dan si Jeb pun setuju, ya gua nggak mau kerja di situ kan. Udah, hanya pagi itu telepon cuman nggak diangkat ya. Hanya nunggu subuh pas udah karena mereka nggak bisa tidur di sana juga, pada ngobrolin itu terus. Dan pas azan subuh, setelah azan subuh mereka mulai telepon dan diangkat. Dan dari situ langsung bilang, kita mau pulang katanya. Ke saudaranya itu izin buat mereka pulang. Saudaranya kaget katanya, kenapa? Kan baru juga sehari katanya. Udah nanti aja ceritanya kalau kesini. Akhirnya pas jam 7 pagi si Jajang lagi pada ngopi nungguin saudaranya datang. Akhirnya saudaranya pun datang berdua sama si temennya itu dan tanya, ada apa sebenarnya gini. Dan akhirnya pun diceritain gini. Dan dari situ si saudaranya pun baru jujur. Ternyata kata saudaranya, katanya iya katanya, sebenarnya awalnya mau ngasih tahu katanya, cuman kalau ngasih tahu nanti malah nggak mau katanya gitu kan. Dan sebenarnya seminggu yang lalu pun udah ada pegawainya juga ngajak kayak mereka gitu. Dan akhirnya pun mereka diganggu gitu kan, dan mereka pun pulang sama katanya. Dan dari situ ya udahlah katanya, kita mau balik aja ke Garut katanya. Ya udah, akhirnya disetujuin, ya udah katanya balik. Tapi katanya, kata si Jeb, tolongin ambil tas kita di sono katanya, di rumah itu, karena mereka nggak mau ke sono lagi karena udah trauma lah, takut gitu kan. Dan akhirnya pun si saudaranya ini sama si teman satunya pun mereka pun ke sana. Dan anehnya tuh sama mereka berdua di situ tuh nggak pernah ngalamin hal-hal aneh gitu. Yang kejadian itu tuh dirasainnya tuh sama yang pegawainya gitu kan. Akhirnya dia ambil tas dan ngasih balik lagi ke warkop itu, dikasih lah tas itu. Dan akhirnya pun mereka izin pulang dan balik ke Garut.